Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan memberikan sedikit teori terkait tentang trigonometri, kemudian jarak datar, jarak lapang, dan beda tinggi. Ya, jadi mohon dipersiapkan alat tulis ataupun terutama adalah kalkulator. Ya, kalkulator. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sebenarnya bumi kita ini tidak betul-betul rata ya, tapi dia tentunya ada bentuknya, mungkin ada yang berbukit ya, landscape-nya ada yang bergelombang kan, seperti itu. Seperti pada gambar ini ya, jadi tidak datar saja, tapi tentu ada yang mungkin kadang-kadang kita harus mendaki atau menurun ya, menuruni bukit dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya bentuk lahan seperti ini ya, ini sebenarnya kalau membentuk suatu bangunan yang berbentuk segitiga sama siku sebenarnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini yang jarak yang betul-betul kita tempuh ya, namanya jarak lapang ya, disebut dengan jarak lapang. Oke, disebut dengan jadi kalau ini jarak lapang ya, kemudian jadi ini jarak datarnya ya, jarak datar, dan ini beda tinggi. Nah, antara jarak lapang dengan jarak datar ini membentuk sudut. Nah, ini yang kadang-kadang kita ukur dengan menggunakan sunto untuk mengukur kemiringan lahan ini, sehingga dia membentuk sudut. Jadi kalau perhatikan sebenarnya lahan atau kawasan yang kita lalui, daratan yang kita lalui sebenarnya tidak rata, tapi mungkin ya mendaki ya atau menurun sehingga dia membentuk sudut ya. Dan yang kita lalui itu disebut dengan jarak lapangan. Nah, yang dipetakan ya, karena peta adalah sebuah proyeksi pada bidang datar, maka ini diproyeksikan pada bidang datar ya, diproyeksi pada bidang datar di sini. Maka yang dipetakan adalah jarak datarnya. Jadi yang digambar di peta itu jarak datar, bukan jarak lapang. Ini perlu penting secara mahasiswa. Ini konsepnya pentingnya. Jadi yang sekali lagi, yang digambarkan di peta itu bukan jarak lapangan, tapi jarak datar. Ini Anda ukur misalnya di lapangan 100 meter jaraknya, atau mungkin 200 meter jaraknya, ini jarak lapangan. Nah, seperti yang dipetakan itu adalah jarak datar. Nah, bagaimana menghitung atau mendapatkan jarak datarnya ini? Nah, maka perlu dipahami konsep trigonometri, karena tadi ini ternyata membentuk semacam bangunan bentuk segitiga sama siku-siku ya, sama siku-siku. Sehingga perlu kita pahami di konsep trigonometri. Nah, kalau ini ya, ini adalah jarak datar tadi ya, X yang disimbolkan dengan X ya, ini jarak datar. Kemudian R jarak lapang ya, kemudian ada Y beda tinggi ya, sebenarnya beda tinggi antara jarak datar dengan ini. Maka sebenarnya koordinat suatu objek A itu ada koordinat X dan Y. Nah, karena dia membentuk segitiga sama siku-siku, maka berfungsi fungsi trigonometri, yaitu ada fungsi sinus, kosinus, tangen ya. Nah, karena sudut alfanya di sini ya, maka sinus alfa ya, sinus alfa adalah perbandingan antara beda tinggi atau yang disebut dengan Y ini terhadap kemiringannya, terhadap jarak lapangnya atau R ya, jadi Y per R. Sedangkan kosinus alfa adalah perbandingan antara X jarak datar ini terhadap jarak lapangnya R. Ya, maka cos alfa adalah X per R. Dan tangen alfa adalah perbandingan antara Y beda tinggi terhadap jarak datarnya X, Y per X. Dan nilai R, jarak ini, jarak lapang ini sebenarnya bisa kita cari jika jarak datar dan beda tinggi bisa ketahui ya, dengan fungsi dari Pythagoras, di mana R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini nanti Anda bisa baca ya. Jadi kalau Anda lihat beberapa buku referensi,
itu mengistilahkan ada yang sebutnya dengan R itu sebagai proyektum. Ya. Nah, kalau di kita di ilmu ukur, kita istilahkan sebagai jarak lapang sebenarnya. Ini ada X proyeksi. Nah, kan proyeksi, ya, jarak datar. Ini ada Y beda tinggi proyektor. Jadi kalau Anda menemukan beberapa istilah dalam beberapa buku matematik, ya, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, ini nanti sambil Anda lihat ini, Anda bisa lihat hard copy yang Anda print, ya. Jadi ini beberapa istilah yang digunakan pada buku referensi bahwa sinus alfa itu adalah tadi, ya, Y per R. Y itu dianggap sebagai sisi depan sudut, ya, dan R sebagai sisi hipotenusa, ya. Cos alfa adalah X per R yang saya jelaskan tadi, atau sisi apit sudut per sisi hipotenusa. Jadi ini pengetahuan saja, ya, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah Anda coba cek dengan kalkulatornya, ya, coba cek kalkulatornya. Pastikan bahwa fungsi sinus kosinus tangan Anda pada kalkulator itu benar. Ya, jadi misalnya sinus 0 derajat itu 0. Sinus alfa atau sinus 30 derajat ya 0,5. Coba nanti dicek, ya. Kalau masih bukan 0,5 berarti ada masalah dengan kalkulatornya. Artinya satuan yang digunakan pada kalkulator Anda mungkin masih radian. Harusnya adalah derajat. Nah, itu Anda ubah dulu ke derajat, ya. Dan nanti Anda coba tulis misalnya, Anda tulis di kalkulator sinus 30. Enter. Apa hasilnya? Oh, 0,5 berarti udah oke itu. Ya. Atau misalnya sinus 45. Betul nggak 0,707 sekian? Ya, ini saya buat Kak, saya buatkan 3 angka belakang koma. Sinus 60 derajat 0,866. Ya, dan demikian seterusnya. Ini untuk mengecek apakah kalkulator kita sudah benar fungsi sinus, kosinus dan tangannya, ya. Anda silakan cek. Sehingga dari fungsi sinus, kosinus dan tangan itu kita bisa mencari panjang-panjang pada sisi segitiga jika diketahui dua variabel, ya. Nanti saya berikan contohnya, ya. Ini Anda bisa pelajari, ya. Jadi kalau misalnya diketahui R-nya, diketahui X-nya atau diketahui kemiringannya, berapa nilai X-nya, ya. Kalau diketahui R-nya, diketahui kemiringannya, berapa nilainya, dan seterusnya, ya. Nanti saya contohkan dalam bentuk soal, contoh soal. Nih, saya begini, ada soal, ya. Ada soal, hasil sebuah pengukuran di lapangan sebagai berikut. Jadi, misalnya dihasilkan jarak lapangan diukur 150 meter. Ya, 150 meter jarak lapangannya. Kemudian, dari hasil pengukuran dengan sunto kemiringan, itu diperoleh sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah jarak datarnya? Kan demikian. Berapakah jarak datarnya? Ya. Nah, ingat ini disimbolkan dengan R, ya, jarak lapangan dengan simbol R, jarak datar simbol X, dan beda tinggi dengan simbol Y. Nah, untuk menjawab itu, maka tadi diketahui, ya, datanya seperti ini. Maka lihat data apa yang ada, ya. Kalau dari soalnya itu bahwa jarak lapang R berarti yang ada, kan? Yang ada adalah R. Kemudian sudut kemiringan lahan itu alfa. Berarti ini hanya R dan alfa. Maka fungsi apa yang digunakan kalau seandainya yang ditanya adalah X? Karena yang ditanya adalah jarak datar, ya, jarak datar. Maka dari fungsi sinus, kosinus, dan tangan ini, mana kira-kira yang harus kita gunakan? Maka kita lihat, kalau kita lihat dari data yang ada, yaitu R ada, alfa ada, maka yang ditanya adalah X, ya, yang ditanya adalah X, maka fungsinya adalah fungsi kosinus. Ya, jadi kosinus alfa sama dengan X per R, maka X jarak datar adalah R cos alfa. Ini dia jawabannya. Maka jarak datar X adalah jarak lapangan R dikalikan dengan kosinus alfa. Maka jarak datar adalah sama dengan 150 meter dikalikan kosinus 30 derajat. Karena alfanya 30 derajat. Maka jarak datar sama dengan 150 meter dikalikan, gunakan kalkulator Anda, cari berapa nilai kosinus 30 derajat. Ternyata diperoleh 0,866. Maka jarak datar adalah 150 meter dikalikan
0,866. Dapatlah 129,9 meter. Itulah jarak datarnya. Bagaimana dengan beda tingginya? Nah, sama. Kita lihat juga. Beda tinggi. Tadi R-nya ada ya, jarak lapang kita 150 meter, alfanya 30 derajat. Karena yang ditanya adalah Y, beda tinggi, maka yang digunakan fungsi sinus. Ya, jadi sin alfa sama dengan Y per R, maka Y adalah R dikalikan sinus alfa. Kita masukin ke rumusnya, maka beda tinggi adalah jarak lapangan R dikalikan sinus alfa. Itu 150 meter kalikan sinus 30 derajat. Cari dengan kalkulator berapa nilai sinus 30 derajat, yaitu 0,5. Maka 150 meter dikalikan 0,5 dapatlah 75 meter. Itu beda tingginya. Nah, untuk soal-soal yang lain Anda boleh lakukan latihan-latihan yang sudah saya berikan di sini, ya. Anda bisa coba. Moga-moga bisa dipahami. Jika ada yang memang belum dipahami, Anda silahkan bertanya atau ya. Mungkin itu dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.